Oke, terus pertanyaan berikutnya gini dok, apakah misalnya mungkin nggak di Wonosobo aja ya, di dunia SPOG itu, apakah dengan adanya COVID ini angka SC-nya meningkat? Angka SC sampai sejauh ini tidak meningkat ya. Jadi dalam artian bahwa yang sesar hanya diberlakukan pada pasien corona pun itu sesuai indikasi juga. Ibunya memang tidak mampu lanjutkan persalinan normal atau memang bayinya yang tidak bisa. Jadi sampai saat ini protokolnya masih seperti itu. Yang membedakan hanya bahwa kalau pasien corona dan kemudian keadaan gawat memaksa untuk dilakukan seksu cesarea segera, maka dilakukan di rumah sakit rujukan COVID dengan protokoler corona juga. Utamanya adalah alat pelindung dirinya itu level 3. Level untuk 3 yang itu menolong. komplit. Jadi pakai hazmat, pakai Google, pakai face shield, pakai semua deh pokoknya. Gitu ya, Dok. Oke. Nah, karena kita itu pada masa sekarang harus lebih sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Beberapa hand sanitizer itu kan ada isinya alkohol. Kira-kira pada katanya nih dok ya, kalau misalnya alkohol kita lebih sering itu ada sedikit bagian yang terserap oleh kulit. Jadi itu kira-kira bahaya nggak buat bumil? Kalau untuk bumilnya tidak, yang untuk alkohol saja ya? Yang alkohol saja ya. Ya memang itu saya ada baca kalau misalnya kandungan, misalnya ada di sabun itu ada triklosan tuh, di odol juga ada triklosan. Kalau itu dalam jumlah banyak katanya akan mengganggu janin. Jadi karena kita tidak tahu juga konform atau enggaknya, jadi kita sarankan pakai alkohol, basic alkohol aja ya dok ya. Oke deh, next. Apa lagi ya? Dokter ingin ada yang disampaikan nggak? Ya, jadi yang untuk tambahnya mungkin untuk yang plasenta ya, untuk ari-ari ya. Untuk Alin bahwa transmisi vertikal untuk COVID-19 sampai saat ini memang belum terbukti bermakna itu ditularkan dari ibu yang hamil ke bayinya. Ada yang mengatakan iya, ada yang tidak, tapi karena datanya masih sangat kecil, maka kemudian kita tidak bisa bilang bahwa ibu yang hamil dengan corona maka kemudian pasti bayinya corona. Karena bagian juga plasenta mempunyai mekanisme tersendiri ya, dia termasuk pelindung juga terhadap bayinya yang sejauh ini sekali lagi bahwa datanya masih belum cukup untuk menyampaikan bahwa bayi yang baru lahir itu positif coronanya disebabkan oleh ibunya. Didapatnya di mana? Ya, yang jadi, ada malah dari luar ya, bukan dari luar. Jadi begitu lahir baru dia positif. Jadi kita prediksinya itu ya pemirsa. Jadi ibu yang hamil dengan COVID itu tidak menurunkan, itu bukan penyakit keturunan yang ditularkan ke bayinya setelah bayinya lahir. Tetapi jadi karena buktinya di air ketuban nggak ada ya dok, virus tidak ditemukan ya. Tidak ditemukan, dan kalaupun bayi akhirnya positif COVID itu terjadinya setelah dilahirkan. Gitu ya. Mungkin karena kontak erat sama ibu, misalnya ibunya menyusui, tidak menggunakan bagaimana seharusnya karena harus pakai APD juga ibunya ya supaya tidak menularkan bayi. Mungkin itu protokolnya kurang ketat ya dok ya. Kalau sampai bayi dari ibu COVID itu tertular ya. Ya, bisa jadi ya. Nanti masih harus dilakukan penelitian lagi. Oke. Kemudian kalau dulu tuh dok, yang pada SARS tahun 2002-2003 yang terjadi di Hong Kong dan juga MERS-CoV itu yang Middle East Respiratory Syndrome coronavirus yang ada di Timur Tengah, itu saya baca angka kematian pada ibu hamil itu sampai 25%. Ya. Kalau pada COVID gimana dok? Ada dokter baca di mana? Ya, kalau untuk COVID sampai sejauh ini tetap angkanya sama dengan yang bukan COVID ya, bukan corona ya. Jadi sama ya? Ya, kalau yang waktu yang MERS memang waktu itu memang sangat tinggi sekali ya. Sangat tinggi ya. Tapi karena virusnya berbeda ya, hasilnya pun juga berbeda. Jadi pemirsa, virus corona ini sudah 3 kali menimbulkan masalah ya dok ya. Pertama tahun 2002-2003 itu SARS yang di Hong Kong, kemudian MERS-CoV yang di Timur Tengah, dan sekarang luas sekali di seluruh dunia bahkan. Jadi itu daya tularnya luar biasa, tapi angka kematiannya alhamdulillah kecil. Kalau dulu pada MERS-CoV itu 37% dong. Pasien yang dari 100 orang pasien 37 orangnya meninggal. Tapi yang terakhir Indonesia yang awalnya mungkin lebih pemeriksaan belum masif ya.
Waktu itu angka kematian sampai 11% dan terakhir minggu lalu udah 5,7%. Mungkin karena seperti di Pemda Surabaya ya, Jawa Timur, itu pemeriksaan masif itu bisa membantu menurunkan angka kematian nasional itu. Ya, karena pembaginya lebih banyak. Mungkin karena yang perlu ditambahkan juga bahwa pemeriksaan masif dan ditemukannya pasien yang memang dengan corona secara objektif itu menjadi penting, karena bagaimana juga yang dikhawatirkan sebenarnya dengan corona yang tidak terbaca dan kemudian menimbulkan masalah cukup berat itu bisa membuat sistem kesehatannya runtuh ya. Iya, pemirsa, apa yang biaya terjadi COVID di masa ini lalu luar biasa ya. Jadi kita juga kalau boleh curhat lagi, dulu saya pernah curhat waktu pertama. Jadi kalau ada fitnah ke kami yang bekerja di bidang kesehatan bahwa kami mengambil untung, itu salah. Yang benar adalah rumah sakit justru nombok. Oke dok ya, karena untuk persiapan melayani pasien COVID itu kita mengeluarkan luar biasa, dan yang dari pemerintah yang dijanjikan ternyata tahu sendiri. Oke dok, jadi tipsnya nih sebelum kita tutup, untuk ibu hamil bagaimana caranya supaya tidak tertular dok? Ya, sampai hari ini berarti sudah berapa? 4 bulan ya? 4 bulan dan kemudian masih akan terus berjalan karena bagaimana juga vaksin dan obatnya juga belum ditemukan. Ya, maka kita harus terbiasa dengan corona ya. Kita berdampingan. Ya, yang disebut new normal mungkin bahwa kita akan bersama-sama ataupun bahwa corona ini akan bersama kita dengan waktu yang sangat lama. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak berbuat apa-apa, diam di rumah dan kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak beraktivitas sama sekali, tidak ya. Tapi kemudian ibu hamil tetap harus menjaga dirinya, ya, memakai masker, cuci tangan. Kita sudah paham bahwa ini adalah virus yang ditularkan lewat jalan nafas, sehingga kemudian menularnya akan melalui pernafasan juga ya. Dan ketika dia jatuh ke permukaan, maka otomatis ketika kita sentuh, dia akan menularkan juga ke diri sendiri maupun orang lain, sehingga harus jaga bersih tangannya dan menjaga jarak tadi, sehingga kondisi pada saat kehamilan tetap sehat dan tetap baik ya. Tidak lupa kalau memang sedang flu ataupun batuk bersin, selalu menggunakan etika batuk ya, ataupun menggunakan tisu ya. Ketika batuk bersin ditutup dan kemudian dibuang di tempat yang telah disediakan. Tempat sampah yang tertutup, jangan yang terbuka. Ya. Iya, mungkin ada tambahan lagi dok, itu untuk gizi ya. Gizi harus lebih lagi ya. Ya untuk gizi yang dipahami adalah bahwa tidak mengurangi ataupun ketika tersandra di rumah ya. Ini beberapa pasien tersandra di rumah selama corona sehingga mengakibatkan gizinya berlebihan ya dok. Masih ada yang kurang, ada yang berlebihan. Ada yang kurang gizi, ada yang obesitas. Jadi mungkin perlu ada penelitian lebih lanjut dok. Kalau yang kurang diakibatkan oleh efek corona terhadap perekonomian keluarga tersebut, ya sehingga bumilnya kekurangan. Tapi mudah-mudahan dengan bekerja bersama-sama dengan dinas kesehatan, hal itu bisa ditanggulangi dengan kontrol rutin yang dikerjakan kalau memang sudah ditemukan ada masalah di screening awal ya. Tapi untuk yang di rumah dan tidak ada masalah dengan gizi harus berhati-hati juga, karena bagaimana juga keadaan bayi di 2 bulan terakhir itu akan membesar cukup banyak ya, diakibatkan memang permintaan gula yang cukup tinggi setelah usia 28 minggu. Kalau tidak terkontrol sama sekali, yang berujung pada bayi besar dan kemudian kemungkinan untuk persalinan normalnya menjadi lebih kecil ya. Jadi ada ada dua problem, yang satu gizinya bermasalah, yang satunya terlalu berlebih. Ya. Ya, kemudian saya tambahkan ya pemirsa, untuk bumil hindari keramaian. Kalau bisa tidak terpaksa banget, mungkin ada juga bumil yang jualan di pasar ya dok. Mau nggak mau kan harus. Jadi protokol kesehatan tetap dijalankan. Kemudian kalaupun harus keluar rumah, pakai protokol kesehatan tadi, cuci tangan, hand sanitizer dan jaga jarak, pakai masker. Kemudian kalau ibu-ibu sedang flu, bayinya dipamping, susunya dipamping ya, jangan itu langsung ya dok ya. Kalau misalnya ibunya sedang sakit, dan jangan dekati orang yang sakit. Oke, ini buat yang terakhir ya dok. Sebetulnya kondisi gawat ibu, gawat janin sama nggak sih? Beda ya? Beda.
Beda ya? Kalau misalnya kapan sih yang harus banget ke rumah sakit untuk seorang ibu hamil tuh kondisi seperti apa, Dok? Ya, gawat pada kehamilan ya maksudnya ya. Jadi kalau di trimester awal mungkin ada mual muntah hebat. Iya. Ya, karena hormonal kehamilan. Ya. Betul, ya. Terus kemudian ada perdarahan juga. Perdarahan trimester pertama itu juga bisa buat masalah ya. Perdarahan. Ya. Dan perdarahan bisa juga terjadi di trimester yang mendekati trimester akhir juga, yang berhubungan dengan penempatan ari-ari di jalan lahir. Di rahim maksud saya, yang menutupi jalan lahir, maka bisa menimbulkan perdarahan di antepartum ya. Maka itu harus segera datang ke IGD. Kemudian tensi tinggi juga ya. Tensi tinggi walaupun sekalipun sebelum hamil sudah tinggi dan pada saat hamil mungkin lebih tinggi lagi ya, Dok ya? Atau sebelum hamil dia tidak hipertensi, ternyata setelah hamil hipertensi itu bahaya ya, Dok ya? Ya. Menyumbang angka kematian ibu banyak ya, Dok, itu? Ya, di Indonesia masih cukup tinggi juga untuk preeklamsia. Masih cukup tinggi, juara di Asia Tenggara ya? Ya. Itu PR kita bersama pemirsa, jadi nggak cuma SPOG, SPA ataupun dinas kesehatan ataupun departemen kesehatan ya, itu tugas kita semua. Makanya ada itu program suami siaga ya, Dok ya? Ya. Suami siaga. Kemudian ada lagi ya, Dok ya, itu tadi air ketubannya ya, kalau ya ketubannya pecah ya, jangan ditunggu lagi ya. Jadi karena corona terus kemudian nanti aja deh gitu. Ya. Atau kemudian untuk yang bayinya bisa gerakan janinnya berkurang ataupun menghilang ya di kehamilan trimester 2 maupun 3 yang kadang bisa terjadi kematian bayi diakibatkan permasalahan yang ada baik di ibu maupun bayinya ya. Ketika gerakan itu baru dirasakan setelah 6 bulan, Dr. Alin. Jadi kalau ternyata gerakannya berkurang, pasti ibunya tahu. Setelah 6 bulan ya. Kalau di bawah 6 bulan gerakan nggak kerasa. Itu ngitungnya per 24 jam tuh, Dok? Misalnya berapa kali nendang atau apa gitu? Kalau sudah masuk trimester 3 itu dalam 12 jam minimal 10 kali gerakan. Tapi sekali lagi ibunya pasti tahu kalau gerakannya berkurang atau menghilang sama sekali. Oh ya gitu ya. Gitu. Itu tandanya kemungkinan janin sudah gawat janin ya, Dok ya? Ya. Oke. Maka kemudian, ya harus dikonfirmasi ya. Artinya ada masalah tidak dengan USG maupun perekaman untuk melihat kondisi bayinya sejahtera atau tidak. Kalau yang nyeri kepala hebat itu biasanya kenapa tuh, Dok? Berhubungan dengan hipertensi tadi. Hipertensi tadi ya. Jadi kalau misalnya hipertensi berarti ada masalah, tapi kalau berlanjut dan kemudian tidak ditangani, maka berubah dari hipertensi kehamilan menuju keadaan yang disebut preeklamsia atau bahkan eklamsia atau kejang. Jadi menjelang mau kejang biasanya akan mengalami sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati. Nah, itu yang harus ibu hamil begitu tahu ada keluhan seperti itu harus lari ke emergensi. Emergency room di rumah sakit ya? Ya. Iya. Itu nyeri kepalanya mungkin bisa bisa disampaikan nggak loh? Itu copot-copot atau muter atau separuh atau gimana? Sakit kepala ya, sakit kepala. Gitu, ya, dalam artian bahwa saat hamil tidak mungkin merasakan itu kalau keadaannya baik. Hampir harusnya tidak pusing. Ya. Kecuali akhir bulan. Gitu ya. Barangkali dokter sebelum kita tutup ada quote yang ingin disampaikan buat bumil-bumil sebagai konklusi tadi mungkin. Ya, sekali lagi untuk bumil-bumil yang ada, utamanya kita yang di Wonosobo ya. Tetap merencanakan untuk ANC secara baik. ANC. Ya, di trimester pertama dan yang utama ya untuk screening awal. Setelah itu baru nanti akan direncanakan yang selanjutnya seperti apa, tapi yang wajib ada di 2 kali pertemuan di awal dan di akhir, di antaranya pada saat nanti bertemu dengan dokter kandungan maupun ibu bidan ya di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang lain ya. Terus yang kemudian selalu menjaga diri ya pada saat kondisi sekarang. Tadi seperti dokter Alin sampaikan juga hindari keramaian ya, karena prinsipnya kita sudah tahu bahwa ini virus ini menular lewat saluran nafas ya. Pakai masker, cuci tangan ya, jaga jarak dengan lawan bicara kita ya, selalu membersihkan diri setelah keluar dari rumah. Saat mau masuk rumah maka kemudian segera mengganti dengan pakaian yang baru pada saat masuk, karena ada saja anggota keluarga lain di dalam rumah kita dan perlu kita pahami bahwa virus ini jatuhnya ke kondisi yang lebih berat pada orang-orang yang memang mempunyai penyakit
ya. Komorbid penyakit ya. Penyerta. Hipertensi, kencing manis ya. Itu adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan virus ini efeknya lebih hebat ya. Dan saat lahiran pun direncanakan ya. Dan jangan takut pergi sekali lagi ke fasilitas kesehatan yang sudah sesuai protokol corona ya. Jadi jangan takut untuk ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke RSIA untuk mencari pertolongan atau periksa. Jadi jangan takut ya dok ya. Jadi kalau waktu awal-awal tuh memang semua jadi takut ya, jadi kayak agak parno, dokternya juga parno, pasiennya juga parno. Akhirnya kita semua juga itu ya. Ya, akhirnya kita learning by doing ya. Jadi dengan bertambahnya pengetahuan bagaimana sih sebetulnya sifat-sifat virus corona, bagaimana dia menularkan, itu kita tahu, akhirnya kita bisa menghandle itu. Oke pemirsa, tampaknya sudah cukup pembicaraan kita. Makasih banget ini Dr. Dito. Ya, maaf ini masih ada 2 pasien menunggu untuk dia sesi sesar. Ya jangan lupa subscribe, like and share. Jika Anda merasa pembincangan kita ini bermanfaat, dan bagikan ke keluarga atau ke grup-grup yang Anda punya, atau misalnya Anda punya teman yang sedang hamil biar ikut mendengarkan pembicaraan kita ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.